Di jantung hutan purba, tempat bayang-bayang menebal dan pepohonan berbisik rahasia pada angin, berdiri sebuah pondok sederhana. Atap jeraminya telah usang, dan tanaman ivy menempel di dinding bagaikan pelukan kekasih yang lama-kelamaan terasa menyesakkan. Pondok itu, yang dulunya merupakan suar kehangatan dan perlindungan, kini memancarkan firasat yang bahkan tak berani ditantang oleh pengembara paling pemberani sekalipun. Namun, ke tempat inilah pasangan muda, Lydia dan Indra, mendapati diri mereka ditarik oleh takdir, atau mungkin, sesuatu yang jauh lebih jahat. Lydia, dengan rambut berapi-api dan mata bak zamrud, selalu mencari petualangan, jiwanya seliar hutan itu sendiri. Di sisi lain, Indra adalah seorang pria yang gemar membaca dan berakal sehat. Jantungnya berdetak mengikuti irama buku-buku kuno dan pengetahuan yang terlupakan. Bersama-sama, mereka telah menjelajahi dunia, mendokumentasikan kisah-kisah mitos dan sihir yang telah lama dianggap sebagai tahayul belaka. Tujuan mereka adalah pondok milik penyihir wanita ternama, Morag. Kisah-kisah tentang kecantikannya sama legendarisnya dengan kengerian yang konon ia timpakan kepada orang-orang yang berani menentangnya. Namun, bukan penampilannya yang memikat Lydia, melainkan rumor tentang artefak sakti yang tersembunyi di kedalaman sarang laba-laba rumahnya. Artefak yang dapat menyembuhkan penyakit misterius yang perlahan menggerogoti ibunya. Indra, yang selalu skeptis, telah menyetujui pencarian itu demi cintanya. Namun, saat mereka mendekati pondok, ia tak bisa menghilangkan perasaan bahwa mereka akan mengganggu seekor binatang buas yang sedang tertidur. Udara semakin dingin, pepohonan semakin merapat, dan bisikan-bisikan semakin keras. Setiap langkah terasa seperti jeritan bisu yang menggema di lanskap yang sunyi. Pintu pondok berderi terbuka tanpa sentuhan mereka, memanggil mereka ke dalam jurang. Di dalam, lilin-lilin berkelap-kelip dengan kehidupannya sendiri, menebarkan bayangan-bayangan menyeramkan pada perabotan yang tertutup debu. Aroma bunga-bunga yang telah lama layu memenuhi ruangan, dan sarang laba-laba yang menghiasi langit-langit berkilauan dengan cahaya yang tak wajar. Morag, sang penyihir, menanti mereka. Wajahnya bagaikan seorang wanita yang masa mudanya telah direnggut oleh sihir yang ia gunakan. Matanya, yang dulunya berkilauan dengan kehidupan, kini berwarna malam tanpa bulan. Namun, ia tetap cantik, dengan cara yang membuat hati seseorang terasa sakit, bercampur antara kasihan dan teror. "Kalian carilah jantung hutan," katanya dengan suara yang seolah bergema dari bumi di bawah mereka. Tapi hati-hati, karena harga untuk kekuatan semacam itu sangat mahal. Konon, orang yang memegangnya dapat mengendalikan alam sesuai keinginannya, tetapi dengan melakukannya, ia kehilangan kemanusiaannya sendiri. Tekad Lydia tak goyah. "Aku akan membayar berapapun harga yang diperlukan untuk menyelamatkan ibuku." Tatapan Morag melembut, "Sedikit saja. Lalu kalian akan menghadapi cobaan. Jika kalian berhasil, artefak itu akan menjadi milik kalian. Tapi ingat, jantung menuntut sebagian dari kalian sebagai balasannya." Cobaan itu sangat melelahkan, seperti tarian ketakutan yang menguji bukan hanya keberanian mereka tetapi juga jiwa mereka. Mereka bertemu makhluk-makhluk mimpi buruk dan ilusi, masing-masing lebih menakutkan daripada sebelumnya. Namun, cinta dan tekad mendorong mereka maju, bergandengan tangan, melewati labirin gelap ujian sang penyihir. Akhirnya, jantung hutan terbentang di hadapan mereka, kristal yang berdenyut, berurat hijau kehidupan itu sendiri. Saat Lydia mengulurkan tangan untuk mengambilnya, sebuah bayangan jatuh di tangannya, dan ia merasakan dingin yang seolah meresap ke dalam sumsum tulangnya. Indra menyaksikan dengan ngeri saat warna kulitnya memudar, dan ia mulai layu seperti daun di genggaman musim gugur. Tawa sang penyihir memenuhi ruangan. Begini, jantung memberi kehidupan, dan sebagai balasannya, ia memberi kekuatan. Tapi semakin banyak kau mengambil, semakin sedikit yang harus kau berikan. Ibumu mungkin hidup, tapi berapa harganya? Lydia menatap Indra, matanya kini kosong seperti malam tanpa bulan. "Aku tidak menginginkan ini," bisiknya, suaranya nyaris seperti napas. "Bawa aku pulang." Pelarian mereka penuh bahaya, karena hutan itu sendiri tampaknya telah berbalik melawan mereka. Namun, cinta adalah mercusuar mereka, membimbing mereka melewati jalan berliku dan kembali ke desa yang aman. Sang jantung tetap bersama mereka, saksi bisu atas kengerian yang telah mereka alami. Namun seiring bergantinya hari menjadi minggu, penyakit yang menjangkiti ibu Lydia mulai mereda. Rona merah kembali muncul di pipi Lydia, dan kehangatan hidup kembali meresap ke pembuluh darahnya. Namun, bayang-bayang pondok Morag masih terbayang di hati mereka, pengingat abadi akan harga yang harus dibayar untuk kesempatan kedua.
Dan meskipun mereka berusaha hidup bahagia selamanya, bisikan-bisikan hutan mengikuti mereka. Pengingat yang mencekam bahwa sang jantung hutan tak pernah benar-benar milik mereka. Ia adalah hadiah yang terbungkus dalam jalinan ketakutan. Dan setiap kali angin berdesir di antara dedaunan, mereka tak kuasa menahan diri untuk bertanya-tanya apa yang telah direnggutnya dari mereka sebagai balasannya.